what you're looking for. It's me, Yelty. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Puspita, NPM 213214018. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai retun dan risiko aktifat tunggal. Nah, retun pengembalian. Retun merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Nah, retun investasi tersebut terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama, yield, yang kedua capital gain atau loss. Nah, yang dimana yield ini adalah suatu komponen retun yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Sementara capital gain atau loss merupakan kenaikan atau penurunan dari suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat utang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investornya. Nah, di sini kita akan masuk perhitungan retun atau pengembalian. Nah, di sini adalah retun total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu retun sama dengan capital gain atau loss ditambah yield. Nah, di sini ada perhitungan retun pengembalian. Nah, di mana capital gain atau loss merupakan selisih harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Nah, rumusnya capital gain atau loss sama dengan harga investasi sekarang dikurang dengan harga investasi periode lalu dibagi harga investasi periode lalu. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ada juga perhitungan retun total yang dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus dari retun total, yang dimana rumusnya itu adalah retun sama dengan harga periode sekarang dikurang harga periode lalu dibagi harga periode lalu dan ditambah yield. Nah, untuk saham biasa yang membayar dividen periodik sebesar atau kita sebut dengan DT, maka retun total dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk saham biasa yang membayar dividen periodik. Nah, rumusnya harga periode sekarang dikurang harga periode lalu ditambah dengan dividen periodik dibagi harga periode yang lalu. Nah, untuk relatif retun, nah itu terbagi tiga. Yang pertama, retun total dapat bernilai negatif maupun positif. Nah, yang kedua, dalam beberapa kasus perhitungan kadangkala dibutuhkan suatu retun yang harus bernilai positif. Nah, yang ketiga, relatif retun atau retun relatif dapat digunakan dengan menambah nilai 1 terhadap nilai retun total sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya. Nah, rumusnya itu retun relatif sama dengan retun total ditambah 1. Nah, sesuai dengan yang nomor 3. Nah, ini ada jenis-jenis retun. Nah, yang pertama itu ada retun realisasi atau realized retun. Nah, ini adalah retun yang telah terjadi atau retun aktual yang dihitung berdasarkan data historis atau ex post data. Nah, retun historis ini berguna untuk sebagai dasar penentuan retun ekspektasi dan risiko yang akan terjadi pada masa mendatang. Nah, yang kedua itu ada retun yang diharapkan. Nah, retun ini diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan retun realisasi yang bersifat sudah terjadi atau ekspor data. Nah, retun ini diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi atau ex ante data. Kemudian yang ketiga itu adalah retun yang dipersyaratkan. Nah, maksudnya ini adalah retun yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat retunnya minimal dihendaki oleh investor atas referensi subjektif investor terhadap risikonya.
Nah, kemudian masuk mengestimasi return ekspektasi. Nah, di mana ini adalah untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal atau standalone risk. Kemudian investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Nah, secara sistematis, return juga diharapkan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu ini adalah rumus dari return ekspektasi. Nah, rumusnya yaitu adalah return ekspektasi sekuritas ke I sama dengan N sigma J sama dengan 1 dikali dengan probabilitas kejadian return yang ke J untuk sekuritas ke I dikali dengan return ke J untuk sekuritas ke I. Nah, N di sini disebut dengan banyaknya return yang mungkin terjadi. Nah, mengestimasi return ekspektasi. Nah, estimasi return yang diharapkan bisa dilakukan dengan memperhitungkan rata-rata return baik secara sistematis dan rata-rata geometrik. Nah, ada dua metode yang dipakai, yaitu yang pertama ada rata-rata aritmetik, yang dimana ini lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Nah, yang kedua rata-rata geometrik. Nah, ini mana rata-rata geometrik ini sebaiknya dipakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif, misalnya 5 atau 10 tahun berturut-turut. Nah, kita masuk ke metode rata-rata aritmatik dan rata-rata geometrik. Nah, di sini yang pertama, metode aritmatik Mehan kadangkala bisa menyesatkan, terutama jika pola distribusi return selama satu periode mengalami perubahan presentasi yang sangat fluktuatif. Nah, sedangkan metode geometrik Mehan yang bisa menggambarkan secara lebih akurat nilai rata-rata yang sebenarnya dari suatu distribusi return selama suatu periode tertentu. Nah, yang kedua, hasil perhitungan return dengan metode geometrik Mehan lebih kecil dari hasil perhitungan geometrik aritmatik Mehan. Nah, yang ketiga, perhitungan tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif sebaiknya menggunakan metode geometrik Mehan. Nah, sedangkan untuk aritmatik Mehan akan lebih baik dipakai untuk menghitung nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif. Nah, kita masuk ke resiko. Nah, resiko ini merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar pula risiko investasi tersebut. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa sumber risiko yang mempengaruhi risiko investasi kita. Nah, itu yang pertama adalah risiko suku bunga. Nah, yang kedua risiko pasar. Nah, yang ketiga ada namanya risiko inflasi. Dan keempat risiko bisnis. Kemudian yang kelima ada risiko finansial. Nah, yang keenam itu ada risiko likuiditas. Dan ketujuh itu ada risiko nilai tukar mata uang. Dan kedelapan ada risiko negara atau kita sebut country risk. Nah, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Nah, di sini ada yang pertama itu ada risiko sistematis atau risiko pasar. Nah, risiko ini yang berkaitan dengan suatu perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada risiko tidak sistematis atau risiko spesifik atau risiko perusahaan. Nah, yang dimana risiko ini tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko ini terkait dengan perusahaan yang lebih berkaitan dengan perubahan kondisi mikro. Nah, kemudian kita masuk ke estimasi resiko. Nah, tadi kan udah masuk resiko estimasi return. Nah, sekarang estimasi
risiko. Nah, estimasi risiko ini ada yang pertama itu adalah besaran risiko investasi diukur dari besaran deviasi standar dari return yang diharapkan. Nah, yang kedua, deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varians yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Nah, maka semakin besar penyebarannya, semakin besar variannya atau deviasi standar investasi tersebut. Nah, kita masuk ke rumus varian dan deviasi standar. Nah, untuk rumus varian returnnya di sini adalah sama dengan N sigma J sama dengan 1 dikali dengan probabilitas kejadian return ke J, kemudian dikali dengan return ekspektasi sekuritas ke I, kemudian dikuadratkan 2. Nah, untuk deviasi standar rumusnya adalah akar dari sigma N sigma J sama dengan 1 dikali dengan probabilitas kejadian return ke J untuk sekuritas ke I, kemudian dikurang dengan return ekspektasi sekuritas ke I akar 2. Nah, kita masuk rumus varian dan deviasi standar untuk N lebih kecil dari 30. Nah, rumusnya untuk varian return sama dengan N sigma J sama dengan 1 dikali dengan probabilitas kejadian return ke J dikali lagi dengan return ke J untuk sekuritas ke I, kemudian dikurang dengan return ekspektasi sekuritas ke I, dikuadratkan 2, kemudian dibagi dengan banyaknya return yang mungkin terjadi dikurang dengan 1. Nah, untuk deviasi standar itu sama dengan akar sigma N sigma J sama dengan 1 dikali dengan probabilitas kejadian return J, kemudian dikali lagi dengan return ke J untuk sekuritas I, kemudian dikurang dengan return ekspektasi sekuritas ke I, kemudian kuadrat 2 dibagi dengan banyaknya return yang mungkin terjadi dikurangi dengan 1. Nah, kemudian kita masuk ke rumus varian dan deviasi standar untuk N lebih besar daripada 30. Nah, maksudnya itu adalah ini adalah rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah varian return sama dengan N sigma J sama dengan 1 dikali dengan probabilitas kejadian return ke J, kemudian dikali lagi dengan namanya return ke J untuk sekuritas I, kemudian dikurang dengan return ekspektasi sekuritas ke I, kemudian kuadrat 2 dibagi dengan banyaknya return yang mungkin terjadi. Nah, kemudian ada rumus deviasi standar. Nah, deviasi standar ini rumusnya yaitu sama dengan akar N sigma J sama dengan 1 dikali dengan probabilitas kejadian return ke J, kemudian dikali lagi dengan return ke J untuk sekuritas ke I, kemudian dikurang dengan return ekspektasi sekuritas ke I di kuadrat 2, kemudian dibagi dengan banyaknya return yang mungkin terjadi dikurangi dengan 1. Mungkin sampai sini saja presentasi yang saya sampaikan. Mungkin apabila ada kata-kata yang saya kurang tepat ataupun ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.